Halo guys, kali ini gua akan membawakan alur cerita dari film Sangrejoven. Di film ini itu dikisahkan bila bangsa vampir sudah diakui oleh pemerintah dan menjadi kaum yang setara dengan manusia. Namun bukannya terus nggak ada konflik, bahkan sampai ada vampir wanita yang malah dikejar-kejar oleh para manusia. Selain itu, durasi asli dari film ini lumayan singkat karena hanya sekitar 1 jam. Dan bagaimana cerita dari film ini? Yuk, mari langsung saja kita bahas. Diceritakan, di dunia saat ini pemerintah mulai menerima kehadiran spesies baru yang perlahan muncul ke permukaan secara terang-terangan. Spesies itu adalah vampir. Untuk menciptakan keadilan yang setara, pemerintah menyediakan tempat penampungan, memberi rumah kosong sebagai tempat tinggal, serta menciptakan darah buatan. Semua itu dilakukan agar tidak terjadi keributan dengan manusia. Pria ini bernama Patricio. Ia memanggil rekan-rekannya untuk menjalankan sebuah pekerjaan. Pekerjaan itu memang menawarkan bayaran yang besar, namun resikonya juga sangat tinggi. Tugas mereka adalah mengambil darah dari vampir yang masih muda. Konon darah itu mampu menyembuhkan penyakit, bahkan memperpanjang usia. Kebetulan ada seorang vampir muda yang tinggal di sebuah rumah tua di kota Roma. Rumah itu adalah tempat penampungan sementara yang disediakan pemerintah. Rencananya sebelum menyergap, mereka harus menunggu waktu yang tepat, karena di samping sang vampir muda, ada vampir tua yang jauh lebih kuat yang menjaganya. Oleh karena itu, pada malam hari, ketika vampir tua itu pergi keluar mencari darah, mereka akan masuk dan mencoba menangkap vampir dengan darah muda tersebut. Vampir yang mereka incar adalah seorang wanita bernama Carla. Ia memiliki pesona sensual dan saat ini sedang menjalin hubungan dengan seorang vampir bernama Juan. Dari penampilannya, Carla sebenarnya tidak terlihat terlalu muda. Ia lebih menyerupai sosok wanita dewasa yang menawan, seperti seorang mami yang penuh daya tarik. Malam itu, Juan pergi ke sebuah bar khusus yang menjual darah. Bar tersebut dijaga oleh seorang bartender yang ternyata juga seorang vampir. Sementara itu, di luar rumah, Patricio bersama rombongannya sudah sejak lama mengawasi. Mereka hanya menunggu satu momen, yaitu saat Juan meninggalkan kekasihnya sendirian. Demi keamanan, mereka membawa berbagai perlengkapan termasuk perak, yang diyakini sebagai salah satu kelemahan para vampir. Dan ketika Juan akhirnya meninggalkan rumah, saat itulah mereka mulai menjalankan rencana yang telah disusun. Kekasih Carla pergi ke bar dan memesan minuman seperti biasanya. Namun minuman itu sebenarnya adalah darah. Malam itu, suasana bar tampak lebih sepi dari biasanya. Banyak orang merasa takut sejak pemerintah mengakui vampir sebagai bagian dari dunia dan membiarkan mereka berkeliaran bebas. Kebetulan, di dekat Juan duduk seorang wanita cantik yang sedang sendirian. Juan pun memutuskan untuk membelikan wanita itu segelas minuman sebagai isyarat bahwa ia ingin berkenalan. Sementara itu, Patricio dan timnya telah berhasil masuk ke dalam rumah tua itu. Namun tempatnya cukup luas sehingga pencarian menjadi sulit. Akhirnya, mereka memutuskan untuk berpencar. Bila ada yang menemukan target, harus segera memberitahu rekan lainnya. Pada saat itu, seorang pria bernama Bardo sedang sendirian menelusuri bangunan. Tiba-tiba, Carla muncul dan mengejutkannya. Ia memakai pakaian serba hitam yang tampak sangat seksi. Pakaian itu begitu tipis dan ia bahkan tidak mengenakan lapisan dalam, sehingga buah dadanya terlihat dengan jelas. Karena seorang diri, Bardo merasa tidak mampu menghadapi vampir itu. Ia pun mencari berbagai alasan agar bisa lolos. Ia berkilah bahwa ia masuk karena mengira rumah itu tidak berpenghuni dan hanya berniat mencari benda berharga. Ia bahkan meminta maaf bila telah mengganggu. Namun apapun alasannya, Carla sudah tahu bahwa ia berbohong. Seketika, Carla menggunakan kekuatan telekinesisnya membuat Bardo tak bisa bergerak. Dan setelah itu, ia langsung menghisap darahnya. Tapi bukannya ditelan, darah itu justru ia muntahkan kembali. Sementara itu, rekan Bardo yang lain bernama Marta tiba-tiba merasa ingin kencing saat tengah memeriksa tempat yang dikunjunginya. Namun di tempat yang gelap dan berantakan itu, ia kesulitan menemukan lokasi yang tepat. Tanpa pikir panjang, ia akhirnya kencing di situ. Setelah itu, ia langsung melakukan video call dengan seorang pria kenalannya dan ingin memperlihatkan situasinya.
Martha memberitahu bahwa ia sedang berada di rumah tua itu, di mana ada seorang vampir di dalamnya. Pria itu pun terkejut dan segera menyuruhnya untuk pergi karena tempat itu berbahaya. Namun Martha tidak terlalu menanggapi kekhawatiran itu, malahan ia mulai bersikap menggoda dengan membuka bajunya dan menggoyang buah dadanya untuk dipamerkan. Tiba-tiba terdengar suara mencurigakan dari tempat lain, dan Martha segera mematikan video call dan pergi untuk memeriksanya. Sementara itu, John masih berbincang dengan seorang wanita kenalannya di bar. Namun wanita itu mulai curiga karena dia tidak mabuk, padahal ia telah meminum banyak minuman yang dipesan. Kecurigaan itu membuat wanita tersebut bertanya-tanya, apakah yang ia minum sebenarnya adalah darah, dan apakah kamu seorang vampir? Ketika ditanya, John hanya tersenyum dan menyuruh wanita itu mencoba minumannya sendiri. Saat dicoba, ternyata benar, yang diminum wanita itu adalah darah. Bartender, yang juga seorang vampir, menjadi gugup. Ia takut rahasianya terbongkar karena tempat itu memang melayani para vampir yang memesan darah buatan. Namun wanita itu tidak tampak takut. Malahan ia justru penasaran dan bertanya kepada John bagaimana cara memesan darah buatan itu, sebab ia tahu pemerintah saat ini sudah menyediakan darah buatan bagi para vampir. John kemudian mengaku bahwa ia sebenarnya tidak menyukai darah buatan. Yang ia inginkan adalah darah asli yang benar-benar dapat memuaskan dahaganya. Dan ternyata tebakan wanita itu benar karena kebanyakan vampir memang lebih menyukai darah asli. Lalu wanita itu menawarkan darahnya sendiri. Ternyata ia pernah menjual darahnya ke vampir lain untuk memperoleh sejumlah uang. Bisnis semacam ini pun bukan hanya dilakukan oleh wanita itu. Sudah banyak manusia lain yang melakukan transaksi serupa dengan para vampir. Karena penasaran dengan harga darah yang dipasang, John meminta wanita itu menuliskannya di atas kertas. Namun John bersedia bertransaksi hanya dengan satu syarat tambahan. Wanita itu harus pergi ke rumahnya dan tidak boleh membawa barang sejenis perak. Akhirnya wanita itu setuju. Ia melepas kalung yang dipakainya dan menyerahkannya kepada bartender. Ternyata saat itu Bardo masih hidup. Saat ia tersadar, Carla menegaskan bahwa ia memang telah menghisap darahnya, tapi tidak meminumnya. Alasannya, darah Bardo dianggap sudah tercemar, meskipun Bardo sendiri tidak tahu apa maksud dari darah tercemar itu. Carla kemudian mengatakan bahwa ia akan meninggalkan Bardo di sebuah kota dan membuatnya melupakan semua kejadian yang baru saja dialaminya. Setelah pembicaraan singkat itu, Bardo pun dibuat pingsan lagi oleh Carla. Saat semua rekan Patricio kembali berkumpul, hanya Bardo yang tidak ada. Mereka hanya menemukan jaketnya beserta bercak darah. Mereka menduga Bardo mungkin sudah dikalahkan, tapi karena mayatnya tidak ada, mereka menebak bahwa temannya itu kemungkinan masih hidup. Mereka kemudian mengikuti tetesan darah yang mengarah ke suatu ruangan. Namun karena tak kunjung menemukannya, mereka kembali memilih untuk berpencar. Saat itu Martha sedang sendirian di atap. Dan tiba-tiba, Carla muncul menghampirinya. Martha menjadi sangat ketakutan dan melemparkan kalung peraknya. Namun kalung itu sama sekali tidak berpengaruh, karena bukan terbuat dari perak murni. Begitu tahu upayanya sia-sia, Martha menjadi panik hingga ia mengompol secara spontan. Dalam kondisi itu, Carla segera bertindak dan lalu menghisap darahnya. Di tempat lain, Patrick sedang dihubungi oleh seorang klien yang memesan darah muda milik vampir. Klien itu adalah seorang dokter yang juga ahli dalam regenerasi sel. Dokter tersebut menanyakan apakah pesannya sudah siap. Namun karena vampir yang menjadi target belum tertangkap, Patrick hanya menjawab agar dokter itu menunggu sebentar lagi. Dokter itu menekankan bahwa darah yang diminta tidak hanya harus darah muda, tetapi juga harus bebas kontaminasi, seperti dari riwayat merokok, alkohol, atau penggunaan obat-obatan terlarang. Patrick pun meyakinkan dokter itu bahwa vampir yang menjadi incarannya sudah memenuhi semua persyaratan, karena telah diselidiki selama kurang lebih 2 tahun. Namun dokter itu juga memberikan ancaman. Jika Patrick gagal melaksanakan perintahnya, selain kehilangan hadiah uang yang dijanjikan, ia juga tidak akan lagi mengobatinya. Rupanya Patrick selama ini menderita penyakit mematikan. Setiap kali sakit, ia datang kepada dokter itu untuk memperpanjang umurnya melalui keahlian medis dan suntikan plasma, yang memberinya tambahan waktu hidup sekitar 2 tahun setiap kali bertemu. Karena itulah misi kali ini harus benar-benar berhasil.
Saat itu Ursula yang sedang berjaga mendengar suara memanggilnya. Lalu Ursula bertanya, "Apakah itu kamu, Bardo?" Suara itu menjawab iya dan mengatakan sedang berada di lantai bawah. Ketika Ursula pergi ke bawah, ia menemukan Bardo dalam keadaan sehat. Namun karena curiga, ia menanyakan kemana Bardo pergi selama ini. Sebab ketika Bardo datang bersama rekan-rekannya sebelumnya, Ursula hanya menemukan jaket dan bercak darah. Bardo yang ditemuinya menjawab bahwa sebelumnya ia memang terluka dan sedang pergi ke tempat lain karena menemukan banyak lorong tersembunyi di rumah itu yang membuatnya tersesat. Namun Ursula masih merasa curiga dan kembali menanyakan kenapa Bardo tidak membawa kalung peraknya, padahal kalung itu untuk melindungi diri. Tapi bukannya mendapat jawaban, Bardo palsu itu malah menggunakan kekuatan telekinesisnya untuk mencekik Ursula dari jarak jauh. Ternyata kecurigaan Ursula benar, yang ditemuinya bukanlah rekannya yang asli. Setelah Ursula dibuat tidak berdaya, Carla langsung menyerang. Kali ini ia menyedot darah Ursula hingga nyawanya tak tertolong. Pada saat itu, John sedang melakukan transaksi jual beli darah dengan wanita yang ditemuinya. Sebenarnya wanita itu merasa cukup ketakutan. Namun John meyakinkannya bahwa ia tidak akan menghisap darahnya hingga tewas. Akhirnya, wanita itu mencoba mempercayai kata-kata Joan dan melanjutkan transaksi yang telah disepakati. Patrick yang saat itu tengah berburu vampir kembali bertemu dengan rekannya Ursula. Namun ia merasa ada yang aneh dari cara bicara dan gerak-gerik rekannya. Untuk memastikan, Patrick menanyakan apa yang sebenarnya sedang dilakukan Ursula. Ursula palsu itu menjawab bahwa ia tadi sedang mengecek lantai atas. Patrick kembali bertanya tentang keberadaan rekan-rekan lainnya. Lalu Ursula menjawab bahwa kemungkinan mereka semua sudah tewas karena ia sempat mendengar teriakan sebelum semua orang menghilang. Hal itu membuat Patrick semakin curiga. Bila rekannya benar-benar tewas, mustahil Ursula hanya diam berdiri di sana dengan wajah tenang. Apalagi Ursula juga mengajaknya agar menelusuri terowongan yang katanya ditemukan, dengan alasan mungkin mayat teman-teman mereka ada di sana, padahal orangnya itu penakut. Menyadari bahwa identitasnya ketahuan, Carla langsung menanyakan bagaimana Patrick tahu bahwa ia memiliki darah muda sehingga mulai diincar. Patrick menjawab bahwa ia mendapat informasi dari para vampir yang mengenal Carla karena selama ini ia sudah mengunjungi banyak tempat dan bertemu dengan banyak vampir. Dan saat Carla hendak menyerang, Patrick melemparkan kalung yang terbuat dari perak murni. Serangan itu membuat Carla kesakitan dan melemah. Joan merasa ada sesuatu yang aneh di kediamannya, lalu menggunakan kekuatannya untuk melacak dan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di sekitar. Dengan kemampuannya, ia berhasil menemukan seorang pria yang tengah terluka, dan pria itu adalah Bardo. Joan kemudian menanyakan apa yang dilakukan Bardo di tempatnya. Tanpa menyembunyikan apapun, Bardo menjawab semua pertanyaan dengan jujur, termasuk tujuan mengambil darah muda milik kekasihnya, Carla. Selanjutnya, Joan menggunakan kekuatannya untuk memeriksa apakah masih ada orang lain di tempat itu, dan ia menemukan dua wanita. Satu masih hidup, sedangkan yang lainnya sudah tewas. Setelah itu, Joan kemudian melepaskan Bardo tanpa menyakitinya, meskipun tahu mereka datang untuk mengambil darah kekasihnya. Dan hal itu membuat Bardo curiga dan menanyakan apakah ia akan baik-baik saja jika meninggalkan rumah itu. Joan menjawab bahwa Bardo mungkin baik-baik saja, asalkan tidak terkena sinar matahari karena kulitnya akan langsung terbakar. Ternyata, Joan tidak sengaja membiarkan yang masih hidup pergi, melainkan karena orang-orang yang diserang Carla telah berubah menjadi vampir. Setelah itu, Joan segera menuju ke tempat di mana kekasihnya sedang dalam bahaya. Dan saat itu darah Carla telah diperas dan ditampung dalam wadah seperti infus yang jumlahnya tak terhitung. Dengan kemampuannya, Carla menyadari bahwa tubuh Patrick sebenarnya sedang tidak dalam kondisi baik. Lalu ia mencoba memberikan tawaran. Tubuhnya bisa disembuhkan dan menjadi abadi, asalkan Patrick mau melepaskannya. Sayangnya tawaran itu ditolak, karena Patrick lebih memilih tetap menjadi manusia. Setelah mengambil cukup darah, Patrick menyuntikkan sesuatu ke tubuh Carla yang menurutnya dapat membunuhnya. Dan saat Carla tengah kesakitan karena suntikan itu, Joan tiba di tempat tersebut, menyerang Patrick dan mulai menghisap darahnya. Penyakit dalam tubuh Patrick langsung kambuh begitu ia terkena luka serangan. Dengan tergesa-gesa, ia segera meminum obat yang diberikan oleh dokternya sekaligus kliennya. Joan mengatakan bahwa tubuh Patrick kemungkinan tidak akan pulih
karena ia terlalu sering meminum obat regenerasi itu, ditambah luka gigitan yang diberikan Juan. Namun begitu selesai meminum obat, tubuh Patrick langsung pulih dan berhasil memukul Juan hingga terkapar. Setelah melukai vampir itu, Patrick bergegas melarikan diri dengan mobil sambil membawa darah yang sudah didapatnya. Tapi siapa sangka saat menyalakan mobil, sepasang kekasih vampir itu sudah ada di kursi belakang. Rupanya suntikan mematikan yang diberikan Patrick kepada Carla tidak bekerja, dan Juan malah duduk santai di belakang menunggu Patrick tewas dengan sendirinya. Obat penyembuh yang baru diminum Patrick ternyata sudah tidak lagi memberikan efek. Malahan kombinasi obat dan luka yang dialami membuat tubuhnya melemah parah hingga akhirnya Patrick tewas seketika. Martha dan Bardo berhasil melarikan diri dalam keadaan masih hidup meskipun kini mereka takut terhadap cahaya matahari karena sudah menjadi vampir. Setelah semua berakhir, Carla kehilangan darah mudanya yang telah diambil Patrick sebelumnya, namun ia tidak mempermasalahkannya. Carla mengatakan meskipun kaum mereka sering menghadapi konflik dengan manusia, cepat atau lambat mereka akan segera mendominasi, bahkan mampu beradaptasi dengan cahaya matahari. Setelah semua kejadian malam itu, mereka memutuskan untuk pindah tempat. Sebelum pergi, mereka mengunjungi tempat klien Patrick yang memesan darah muda. Juan mengetuk pintu dan bertemu dengan asisten dokter tersebut, lalu menyerahkan darah yang dibawanya sambil menyatakan bahwa itu pesanan yang diminta. Apakah tujuan Juan datang untuk mengacau atau sekadar bertemu tidak diketahui. Dan dengan itu cerita pun berakhir. Sebenarnya film ini itu nggak semewah yang gua kira sih, kayak visualnya yang keren atau gimana. Tapi ya sedikit menarik lah karena ada beberapa suguhan pemandangan yang bagus. Dan mohon bantu support channel ini ya guys dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya agar semakin cepat berkembang dan semakin banyak upload alur cerita dari berbagai film. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.